Sekarang saya sedang berada di rumah adik kandung saya. Saya hanya punya satu adik kandung. Kami memang dua bersaudara. Saya Hamal dan ini adalah Trisa. Dan eh, perbedaan umur kami 3 tahun dan kita hidup selalu berdua. Sampai kita lulus kuliah. Ya, lulus kuliah S1. Sampai lulus kuliah S1 maka kami hidup masing-masing. Dan hal yang membuat saya ingin diskusi malam ini, saya ingin membicarakan soal masalah keluarga. Soal masalah yang saya yakin banyak dialami oleh banyak orang. Ada salah satu anggota keluarga kami, ya di keluarga besar, tentu keluarga besar ya, itu tidak sedekat itu juga gitu. Yang dimana orang tuanya baru saja bercerai mungkin dalam setahun ini. Penyebab perceraiannya adalah ayahnya itu selingkuh. Yang menjadi masalah adalah anak-anaknya itu menyalahkan saudara kandung dari ayahnya. Karena dianggap saudara kandungnya ini tidak memberitahukan perselingkuhan ini ke keluarga si anak-anaknya. Sehingga dianggap seperti berkomplot untuk melindungi perselingkuhan itu. Perselingkuhan ini sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama. Mungkin lebih daripada 5 tahun, maaf. Kakak salah kali ya. Ya, sekitar segitu ya. Kayaknya lebih ya. Lebih dari 5 tahun ya? Tanpa ketahuan maksudnya. Yang tidak ketahuan. Sehingga akhirnya ketahuan dan bercerai. Dan sekarang anak-anaknya dan tentu saja keluarga istrinya, meskipun tidak ngomong secara langsung ya. Ya. Jadi pada saat itu terjadi, anggota keluarga kandung dari ayah tersebut tahu soal kejadian tersebut. Kebetulan emang jauh ya lokasi apa? Tidak satu kota. Tidak satu kota. Jadi si ibu dan suami istri ini tidak satu kota. Dan sehingga makanya tidak diketahui gitu ya. Dan si saudara kandung dari pihak suaminya tahu. Karena memang satu rumah. Atau satu rumah, satu kota. Ya berdekatan lah berdekatan gitu. Jadi mereka tahu tapi memutuskan tidak memberitahu kepada keluarganya. Kepada ya anak-anak dari si laki-laki ini. Dan saya berusaha menjelaskan kepada salah satu pihak bahwa saya tidak bisa menyalahkan penuh kepada keluarga laki-laki ini yang tidak memberitahukan ke anak-anaknya bahwa saudara kandung mereka selingkuh. Karena yang namanya juga saudara kandung gitu. Kita bukankah suatu hal yang alamiah ya ketika sebagai saudara kandung kita melindungi saudara kandung kita sendiri, termasuk dari aib-aibnya, termasuk dari rahasianya, meskipun itu adalah perbuatan yang sebetulnya sangat hina. Saya tidak membenarkan ya, saya tidak membenarkan perselingkuhan, saya pun tidak membenarkan menutupi perselingkuhan. Namun, itu hal yang sangat manusiawi ketika saudara kandung menutupi aib ini gitu. Karena mungkin mereka takut salah langkah, mereka takut menyakiti hati, mereka takut merusak hubungan keluarga, dan saya yakin akan banyak faktornya gitu. Dan saya pribadi gitu, misalnya anggaplah saya selingkuh. Apakah tiba-tiba adik saya akan bilang ke istri saya atau ke anak-anak saya? Kayaknya nggak segampang itu. Mungkin akan bilang, tapi mungkin nggak akan bilangin segampang dia ngebilangin ke sahabat dia gitu. Mungkin nggak seperti itu gitu. Karena namanya juga ya saudara kandung. Begitupun saya. Seandainya adik saya itu melakukan tindakan yang sama, apakah saya akan melaporkan keluarganya? Saya rasa tidak ya. Saya tidak akan berani gitu. Saya nggak akan mau hubungan saya dengan adik saya rusak. Atau hal yang ya mungkin
faktor lain lah. Saya tidak mau nama keluarga saya jadi jelek lah di depan keluarga ipar saya lah. Itu apa ya? Akan banyak hal. Gimana menurut kamu, Tris? Nah, ini adik saya perempuan ya, mungkin dia punya insight yang berbeda gitu. Insight. Yang pertama Apa insight? apa? Masukan pandangan. Pandangan. Ya. Yang pertama pastinya dari segi keluarga kandungnya gitu ya, walaupun mereka tidak memberitahu dan seolah-olah berkomplot gitu ya, tapi tentunya bukan berarti mereka setuju gitu ya. Iya, itu udah pasti. Pasti tetap sebagai hati nurani itu pasti enggak, kakak atau adikku nggak boleh seperti ini gitu, nggak boleh ada orang ketiga di dalam rumah tangga kakak atau adikku gitu. dan ini sebenarnya cukup kompleks gitu karena dinamika tiap keluarga beda-beda, dinamika tiap generasi beda-beda, Iya. kan? Generasi kita memperlakukan ini mungkin beda sama generasi di atas kita. Dari generasi memang beda sih, Tris, karena ini kan sebetulnya terjadi pada generasi atas kami ya, Kita. di mana mereka, saya nggak tahu, mungkin antara boomer sama Gen X ya, di mana kebiasaan boomer sama Gen X ini sangat berbeda dengan kami milenial. Anak-anaknya mungkin di peralihan milenial ke Gen Z juga ya, sehingga cara pandang ini ya bisa sangat ekstrim sih. Ya. Belum lagi Demografi masalah, juga bisa loh. ya, Itu sangat banyak lah faktor-faktornya gitu. Tapi maksudnya kalau dari Trisa sendiri gitu ya, kalau Trisa sendiri sebagai seorang perempuan dan seorang istri gitu ya, Trisa sendiri berprinsip untuk selalu memihak istri pertama. Pertama kali itu pasti istri yang selalu dipihak gitu. Jadi misalnya gitu dalam kasus ini, kakaknya Trisa adalah laki-laki, seorang suami, Trisa pasti akan memihak pertama kali, pasti akan, kalau misalnya ada masalah apapun itu, pasti pertama kali Trisa akan memihak istri atau mungkin kalau nggak istri pun misalnya kakak Trisa perempuan dan laki-laki, saya mungkin akan lebih memihak ipar dulu. Dalam artian ipar ini adalah orang yang nggak Trisa kena, bukan Trisa kena apa? Dia orang di luar keluarga, dia bukan darah kandung. Iya. Kalau Trisa ada sesuatu sama kakak berantem, Trisa yakin pasti kita bisa memperbaiki itu karena kita saudara kandung. Iya. Tapi ketika Trisa kita membuat masalah, membuat sakit hati ipar, membuat ini ada sesuatu yang jangan-jangan tuh kita nggak bisa memperbaiki itu gitu. Bukan cuma hubungan sama kita, tapi juga hubungan sama ponakan kita. Iya, karena nggak sedekat itu. Karena nggak sedekat itu, kita nggak apa ya, sedekat apapun tetap aja dia dari beda lah sama darah kandung, darah daging gitu ya, sama ini kandung. Dan sebagai pemberitahuan itu adalah ajaran dari mama. Betul. Dan Nini, betul. nenek kami. Betul. Pokoknya selalu memihak ipar dulu gitu ya. Harus bela dulu ipar. Nah, tapi Tris, ini ada cacatnya sebenarnya. Tadi kan kau bilang kalau ada masalah apapun akan memihak ipar, ya kan? Masalahnya yang kejadian sama orang yang kita bicarakan ini, keluarga intinya tidak tahu ada masalah. Betul. Nah ini makanya. Jadi dengan dasar itu, maka kalau Trisa di posisi itu gitu ya, pasti yang pertama adalah Trisa nggak peduli kakaknya Trisa, gitu ya, maksudnya Trisa adalah adik gitu ya, nggak peduli aku adalah adik, nggak peduli aku adalah perempuan, Trisa akan marahin kakak, Trisa akan ngebego-begoin kakak, ngapain kakak gini, apalagi kalau udah orang ketiga, kakak gila, itu istri kakak udah sempurna, akan bangun, pasti akan kayak gitu dulu. Oke, nah itu kan bukan masalahnya tapi. Iya. Tapi maksudnya itu pasti akan pertama kali itu kan. Dan kalau emang enggak ya pasti akan bilang, aku akan bilang. Tapi itu juga sebenarnya beda-beda ya. Sebenarnya yang bikin rumit adalah kita nggak tahu nih si istri ini preferensinya seperti apa. Karena misalnya kadang-kadang nggak ngerti bisa kamu jelasin. Gini. Jadi pernah nih Trisa sama temen Trisa ya pernah ngomong lah,
kamu kalau misalnya pasangan kamu selingkuh, dan aku tahu pasangan kamu selingkuh, misalnya pasangan kamu selingkuh dan aku tahu pasangan kamu selingkuh, terus kamu nggak tahu, kamu milih dikasih tahu sama aku apa enggak? Oh my God. Itu maksudnya, itu loh, maksudnya kadang-kadang tuh, Apakah kita harus menanyakan itu? loh, kenapa enggak? Kamu akan nanya itu ke Meme? Iya, tergantung, bisa jadi. Tapi itu tergantung. Misalnya itu kan bukan suatu hal yang harus itu kan dalam konteks serius ya. Kita bisa lagi ngobrol gini, kalau menurutnya gimana kira-kira? Biasanya kita lagi ngobrol, lagi makan, terus misalnya kita lagi ngomongin kayak gini nih. Misalnya ngomongin sama Cimeme, misalnya kita lagi ngomong bertiga sama Cimeme. Terus lah kalau Cimeme gimana? Kira-kira kalau bisa itu Cimeme bakal lebih kayak gimana? Itu kan bisa ditanyain seperti itu kan. Iya, tapi kakak tidak akan menanyakan itu pada suami kamu. Awkward banget rasanya. Canggung banget deh. Kalau sama perempuan mungkin... Ya mungkin sama perempuan ya, itu kan ada girls code. Iya, kalau laki-laki ngomong itu kayak... Lu, aku masa lalu gitu. Iya, tapi ini kan spesifik kayak perempuan ya, gitu kan. Gitu kan itu aja udah beda kan, kita udah punya yang beda gitu. Karena bisa jadi gitu. Kayak Trisa gitu, dan sempat ngerasa, enggak, kalau kamu tahu suamiku selingkuh, atau suamiku ada orang ketiga, gak usah kasih tahu aku. Biar aku tahu sendiri atau gimana, tapi jangan dari kamu. Misalnya gitu ya, misal contoh, tapi itu juga mungkin berubah sih dengan waktu, jadi kompleks gitu. Anyways, tapi kan? susah banget. Karena itu banyak, apalagi setelah kita menikah sekarang ya, kita punya keluarga, kita punya ponakan gitu. Iya. Kita jadi makin berhati-hati gitu. Karena kita nggak mau ponakan anak kita bermasalah sama ponakan kita hanya gara-gara kita nggak hanya sih, karena kita ngelapor gitu. Aduh, ini kompleks banget sih sebenarnya sih. Iya. Walaupun sebenarnya nggak, dan kadang-kadang juga gini. Jangan-jangan, ya nggak tahu ya. Baik lagi perspektif Trisa melihat masalah ini ketika belum menikah dan belum punya anak, atau anaknya belum gede gitu ya, itu beda dengan sekarang gitu kan. Dulu Trisa masih mikir, kalau misalnya ada orang ketiga, itu mungkin ada suatu fase yang bisa jadi kalau kita nggak ikut campur, itu mungkin hilang sendiri. Iya. Jangan-jangan kalau aku ikut campur terus aku ngasih tahu, aku malah bikin masalah yang sebenarnya nggak mesti ada gitu loh. Iya kan, itu kan, itu maksud kakak, itu maksudnya. Jadi ya siapa tahu ya, jangan-jangan kalau aku nggak ngasih tahu, terus istrinya nggak tahu, nggak pernah tahu, terus tiba-tiba orang ketiganya udah hilang sendiri, udah insaf lah apa segala macam, tobat lah, terus ya udah mereka bisa hidup. Karena ini adalah fase kita merasa itu adalah fase gitu kan. Seperti gimana kita pacaran sama orang-orang sebelum kita gitu. Ya, semacam itulah gitu. Ternyata tidak, meskipun ternyata kenyataannya nggak demikian. Tapi sekarang apa? Itu kan tadi, ketika kita masih muda melihatnya, ketika sebelum kamu kawin melihatnya. Kakak pun mungkin demikian gitu. Setelah kita punya anak dan lain-lain, entah kenapa kakak sendiri malah jadi tambah mengerti ya, nggak segampang itu juga. Betul. Gitu. Nggak semudah batasan itu tuh jadi makin nggak jelas gitu. Kayak kita mungkin mikir jadinya, ya udah kalau gitu kita kasih ini deh, sampai kapan itu bisa kita anggap fase, sampai kapan itu kita anggap fase, dan kapan itu bisa bilang wah ini nggak bisa, ini udah berbahaya, kita udah mesti kucampur gitu. Itu kan yang remnya di mana? Remnya di mana gitu. Kakak akan lebih spesifik lagi ya membahas ini. Dalam hal ini orang yang kita bicarakan tadi itu bahkan katanya ya, kakak nggak pernah lihat, katanya mereka bahkan sudah tinggal satu rumah. Karena tadi si laki-lakinya itu tinggal di kota yang berbeda, iya nggak sih? Mereka tinggal di rumah dalam waktu lebih dari 1 tahun juga gitu, bertahun-tahun tinggal satu rumah, dia dan selingkuhannya ini gitu. Dan itu pun tidak ada yang memberitahu keluarganya, karena keluarganya juga tidak tahu ternyata terjadi demikian. Ya mungkin itu tadi, mungkin kalaupun tahu ya mungkin dianggapnya fase gitu kan. Nah itu yang makanya sekarang kan dengan kita udah bertambah dewasa, kita punya teman-teman yang sudah menikah juga, sudah bercerai juga gitu kan ya. Kita makin lihat makin banyak gitu, dan kita makin lihat nih polanya. Sampai kita bisa lihat, wah ini saya emang udah nggak ketolong gitu.
Kalau udah gini Iya. mah ya udahlah gitu. Maaf aja nih. Tapi ya udah ini mah emang nggak bisa ketolong gitu. Kayak misalnya ya tadi udah tinggal bersama, lah itu mah udah bukan fase kalau kayak gitu gitu. Udah nikah siri gitu, itu udah bukan fase gitu kan. Dan jika hal ini tidak diberitahukan ke keluarga yang bersangkutan, apakah menurut kamu si saudara kandung tadi tetap salah? Karena kalau menurut kakak, ini bisa jadi dua hal. Kakak pribadi yang selalu melihat suatu hal hitam putih, ini kan nggak bisa dilihat hitam putih. Ya. Satu sisi merasa kalau gua laporin, gua akan ditanyain, lah, kok lu nggak bilang dari dulu? Ya, jadi makin kompleks sih gitu kan. Tapi kalau gua bilangin dan nanti ketahuan, satu sisi itu gitu. Tapi kalau dibiarkan pun salah juga gitu. Jadi harus gimana? Nah, kalau gitu sih emang nggak ada yang benar. Emang kondisinya salah. Di satu sisi itu bukan salah pertama. Kalau kita di posisi yang saudara kandungnya gitu ya, keluarga yang mengetahui gitu. Pertama, itu bukan salah kita. Ya. Masa peristiwa itu bukan salah kita dan kita sudah berusaha mengingatkan gitu kan. Tapi masalah bahwa misalnya kita ngasih tahu itu dan kita misalnya nanti akan disalahkan gitu ya, kenapa ngasih tahu dari dulu dan segala macam, anggap aja itu resiko kita. Ya udahlah. Ya udahlah. Ya Itu udah. anggap aja itu suatu harga yang perlu kita bayar gitu. Anggap aja itu kita jadi mengarang alasan ya kita kira dia akan berubah atau apa. Ya. Apapun itulah. Apapun. Toh kita mau ngomong apapun Salah. Kita mau bohong, kita mau jujur, ya salah gitu kan. Kita misalnya mungkin kita nggak, ya mungkin seiring dengan waktu sang istri akan menyadari, oh ya sebenarnya sih bukan salah saudara-saudaranya gitu kan. Tapi ya memang gue kesal dengan kondisi ini, gue perlu seseorang untuk disalahkan, ibaratnya kayak gitulah gitu misalnya. Perlu menyalahkan Perlu dia. menyalahkan. Tapi dalam hal ini Tris, yang marah bukan hanya istrinya loh. Betul. Anak-anaknya juga. Iya. Ya iya. Ya kembali lagi. Kita perlu ada orang yang disalahkan, bukan berarti kita mengada-ngada ya, tapi memang semarah itu loh. Tapi kenapa nggak hanya menyalahkan pihak perempuannya? Perempuan ketiganya, Iya. pihak ketiganya. Karena kita nggak kenal. Karena dia nggak dikenal si perempuan pihak ketiganya itu. Iya, Kayak terlalu jauh atau tidak marah ke menyalahkan dia, gitu. si pelakunya, si pelaku selingkuhnya. Si ayahnya Iya, gitu si ayahnya. misalnya dalam hal ini. Iya disalahin juga, cuman kayak kurang cukup gitu. Oke, pemberitahuan dulu ya, pemberitahuan. Kami tidak pernah mendukung laki-laki yang selingkuh ini. Sangat tidak. Nggak, dari awal kita nggak. Begitu kami tahu pun, dimana kami tahunya juga belakangan banget. Kita udah gede baru kita tahu. Ya pada saat itu terjadi kan kita masih bocah, masih anak yang dianggap tidak tahu apa-apa. Kita bahkan nggak tahu ini siapa gitu. Ini siapa dan hubungannya apa kita nggak tahu. Oke, dan kita nggak bohong, emang kita nggak tahu. Kita nggak nyari alasan. Ya ampun. Maaf. Ribet banget deh. Sebetulnya pihak dari saudara kandung laki-laki ini malah alasannya banyak yang aneh, Tris. Misalnya? Oke, kalau emang harus disensor, kasih tahu kakak. Misalnya, mereka bilang karena perempuan ketiga ini adalah cinta sejatinya. Kamu baru dengar, Tris? Oke, seriously kamu baru dengar? Enggak, udah pernah dengar, cuman kayak what? Ya, ridiculous gitu. Ya itu alasan yang konyol. Oke, bentar. Bagi kakak terlalu konyol. Kakak kira kamu juga yang mikir, kakak kira kakak aja. Ternyata kamu juga. Iya. Oke, good. Iya, sangat konyol. Enggak, bentar. Mau klarifikasi. Jadi maksud kakak itu si pihak keluarganya itu mengiyakan bahwa si ini adalah pihak cinta sejatinya gitu. Ada cinta sejati si laki-laki ini.
Jadi saudaranya mereka. Jadi mendukung jadi bukan kayak ya gimana dong dia kan cinta sejati gitu maksudnya. Ya, gimana dia cinta sejati dan kami sebagai saudara kandung tentu ingin melihat saudara kandung kami bahagia. Jujur kakak di sana kan nggak bantah loh. Kakak di sana kau bilang loh, woi begitu pula anak-anaknya, woi anak-anaknya dari daging kalian. Apa itu kayak pengen numpang muntah gitu. Hanya karena kalian ingin saudara kandung kalian bahagia, kalian ingin anaknya melihat ayahnya demikian gitu. Itu nggak adil buat anaknya. Ya kalau kakak menempatkan diri jadi anak-anaknya gitu, melihat itu kakak juga akan marah gitu. Meskipun seiringnya waktu kakak juga tetap kakak akan marah, cuman kakak tetap merasa sekarang ya gimana ya, ini jadi si keluarga laki-laki ini juga jadi buah si malakama. Dalam arti kata nggak tahu harus berbuat apa, meskipun alasan tadi terlalu konyol. Iya, maksudnya gimana ya? Itu tetap, maksudnya sekalipun nih misalnya ini terjadi sama Trisa dan kakak mengatakan, tapi ternyata perempuan ketiga ini yang cinta sejatinya kakak, ternyata memang bukan cinta sejati kakak gitu kan, misalnya kayak gitu kan. Kakak rasa kamu kan nembak kakak di kepala sih. Gila ya, gitu kan maksudnya alih-alih kayak kasihan ya kakakku, udah kakakku bagi enggak akan kayak kakak gila gitu, maksudnya akan kayak gitu loh. Maksudnya sekalipun misalnya iya gitu nggak bisa apa-apain gitu, ya bisa nggak akan misalnya nggak akan mengamini dan apa walaupun misalnya kakak udah nggak bisa diubah lagi nih gitu, ya Tisa akan bilang ya kakak yang gila, gua nggak akan ikut-ikut, kakak gila gitu. Dia akan kayak gitu. Berarti sebetulnya ketika mereka mengatakan itu, mereka udah ikut-ikut terus. Jadi kau bilang gua nggak ikut-ikut kan kalau kakak kayak gitu, iya kan kau bilang gitu. Iya. Berarti kalau kamu mengamini, kasihan kakakku gitu ya. Iya kan? Kalau gitu wajar dong ketika anak-anak kan menyalahkan saudara kandungnya. Iya. Kalau jadi seperti itu ya iya. Kalau kita ngomong hitam putih jadi ya. Karena ya ini bapak gua salah, lu membiarkan atas dasar cinta sejati. Dan kasihan sama kakak gitu, pengen kakak bahagia gitu kan kayak. Maksudnya kayak ini orang dewasa. Kita ngomong seorang dewasa yang punya komitmen. Iya. Udah punya anak-anak gitu. Kayak sadar dong gitu. Bukan kan. Dewasa lagi, Tris. Tua. Ya kan makanya kayak orang tua gitu. Ini punya anak-anak. Mereka Gen X ya. Gen X yang cenderung boomers ya. Dimana umurnya berarti beda 20 tahun dari kita berdua. Iya. Berarti umur kami sekarang saya 40, adik saya 37. 60 tahun? Ya mereka 60, 50, 60 akhir tahun. 60. Jadi kalau mereka dibilang anak-anak, cinta sejati, what are you, 12? Ya ampun, kayak mau ketawa gak sih? Ya walaupun mungkin pada saat itu pertama terjadi, mungkin lebih muda lah ya. 40-an? Iya, kalaupun memang umuran 40-an. Tetap tapi aja kalau gitu loh. Kakak lihat garis waktunya, ketika si laki-laki ini selingkuh, anaknya itu kira-kira sudah SD loh, seumur anak-anak kita. Anak yang paling gedenya. Kok masih bisa ya kepikiran? Ya tentu bukan anak-anak ya. Iya. Tentu bukan anak. Kalaupun saya selingkuh, saya bukan sebagai orang yang masih ABG labil gitu. Saya harusnya adalah orang laki-laki yang sudah tua, yang harusnya memang bertanggung jawab sama perbuatan saya gitu. Saya tidak bisa menggunakan alasan itu cinta sejati saya, itu adalah sebuah tindakan dan alasan yang sangat ignoran. Iya. Kalaupun misalnya gitu emang mau mengejar cinta sejatinya gitu ya, ataupun ya si istri dan anaknya berhak tahu. Berani dong. Iya. Ini orang dewasa, lu punya tanggungan istri, punya tanggungan anak, kamu masih, dan apalagi kalau orangnya mengaku beragama gitu kan, dia punya tanggung jawab loh sama istrinya, sama anaknya.
Nah, tapi ini menarik. Ya, Kakak nggak tahu ini di luar konteks atau tidak ya. Kenapa banyak laki-laki yang seperti itu? Kenapa banyak laki-laki yang pengen tetap menyimpan selingkuhannya, tapi pengen juga tetap keluarganya utuh gitu? Ya, terjadi, dia juga nggak tahu. Bahkan mungkin bisa jadi kakak laki-laki. Ini memang ini banyak Trisa berapa kali lah Trisa lihat di beberapa teman Trisa yang mengalami hal yang sama gitu. Ini kita ngomong generasi kita ya, bukan generasi Gen X lagi gitu, generasi kita gitu. Kakak nggak tahu, terus maksudnya kalau di generasi kakak yang punya, kakak belum pernah ketemu teman kakak yang punya selingkuhan. Yang di umur kakak ya, yang di umur kakak gitu ya, di angkatan kakak, di paling nggak di milenial. Yang sering main-main jajan ya banyak. Tapi yang sampai melihara, iya yang melihara sejauh ini sih belum, nggak ada, atau memang nggak tahu. Nggak ketahuan. Kakak nggak tahu ya, atau memang kakak nggak tahu. Karena memang kebanyakan di generasi kakak orangnya laki-laki brengsek yang default sama keluarga gitu. Default tuh gimana sih? Ya, mulai brengsek yang masih pulang ke keluarga, bukan masih pulang keluarga ya, maksudnya yang kayaknya nggak bisa punya keluarga lain. Nah, gimana kalau gitu? Iya. Nggak mampu membina hubungan asmara yang lebih jauh pada perempuan. Komitmen, nggak bisa punya komitmen terhadap lebih daripada satu perempuan. Jadi bandel tapi nggak berkomitmen gitu ya. Kakak belum pernah ketemu yang memang kanan kiri yang memang punya ani-ani gitu. Nggak. Tapi kalau generasi atas itu banyak. Bahkan dari keluarga juga. Ya Kak, bukan dari keluarga kita, dari keluarga yang lain gitu. Nggak tahu, kalau kamu ada? Ada. Mungkin suaminya lebih tua? Enggak, seumuran kita. Oh my God. Saya pun mempertanyakan itu, kenapa? Walaupun yang saya tahu istrinya ya, bukan yang terkenal, saya kenal tuh istrinya, bukan pihak suaminya. Jadi maksudnya nggak bisa juga mempertanyakan ngapain lu ngelakuin ini, nggak bisa gitu loh. Oh, jadi istrinya melakukannya? Enggak, istrinya tahu bahwa suaminya gini gitu. Oh, oke. Tapi maksudnya kasusnya sama. Kasusnya sama. Iya, kasusnya sama. Yang beda cuma masalah ketahuan atau tidaknya. Iya. Iya, benar. Ya, tapi sebetulnya ini kan ketika kita ngomongin saudara kandung itu kan di luar dari keluarga inti kan. Jadi sebetulnya keluarga intinya juga maunya gimana? Mau dua-dua tetap baik-baik saja atau enggak? Gimana sih? Mana mungkin. Ya nggak tahu ya. Baik lagi, kita nggak pernah tahu gitu. Siapa tahu ternyata ada yang bukan mau, tapi kayak ya udahlah, daripada hancur gitu ya. Ya udah ini gitu. Apa? Maksudnya daripada anak-anakku bisa sama papahnya gitu. Ya udah nggak apa-apa, tetap poligami atau apa ya, nggak tahu lah. Nggak, itu kan keluarga inti. Maksudnya keluarga saudara kandungnya loh. Oh, gimana saudara? Yang diharapkan oleh saudara kandungnya dengan membiarkan keadaan ini itu apa? Atau emang nggak mikir? Dalam hal ini yang kita orang yang kita bicarakan, pihak yang kita bicarakan. Atau emang kumaha engke? Mungkin juga, mungkin bisa jadi ada kondisi di mana si pihak keluarganya sungkan atau ada suatu hal yang terikat atau ketergantungan sama si pihak yang ini, bisa jadi kan? Oke, now we're going specific. Jika azas ketergantungan ini tidak ada, tapi ya itu, maksudnya itu salah satu hal yang karena menjelaskan. Ada satu yang tidak loh. Iya, itu salah satu yang menjelaskan, karena ada permainan kekuatan kan dalam keluarga gitu. Dan misalnya kayak kalau saya sama kakak, Trisa merasa Trisa sama kakak setara. Iya. Walaupun kita keluarga Jawa yang harusnya tuh ya masku adalah
yang dituakan pemimpin keluarga gitu. Itu berbeda, Tris. Dalam keluarga Jawa kakak emang di atas kamu. Kalau kita berdua belum kawin. Ketika kita berdua sudah kawin ya hierarki itu udah nggak berlaku antara kita berdua. Ya, tapi ya benar ya apalagi sebagai manusia ya kita ngerasa Trisa nggak merasa dirugikan, nggak akan rugi apapun ketika Trisa menentang kakak gitu loh ibaratnya. Nggak usah apa-apa, maksudnya atau ya apapun lah. Yang kita bicarakannya bukan keluarga Jawa kan? Oh my god, oke disensor. Ya tapi jadi nah itu apa berarti itu masalah relasi kuasa ya? Relasi kuasa, iya. Dan nggak bisa dipungkiri itu pasti ada di keluarga. Pasti Apalagi ada dalam. Ketika keluarganya lebih dari kita kan berdua nih. Kalau yang ini kebetulan berbanyak ya, lebih daripada 3 atau 4 gitu. Iya, kita kan nggak pernah tahu ya secara spesifik nih tiap keluarga seperti apa. Jika perselingkuhan tadi dilakukan oleh orang yang paling lemah dalam keluarga, apakah kira-kira saudara kandung ini akan melaporkan ke pihak perempuannya? Karena kalau menurut kakak akan bisa jadi. Dalam hal enggak, menurut kakak tetap tidak akan dilaporkan juga. Karena lagi-lagi kakak rasa ya ini bukan dari relasi kuasa sih. Relasi kuasanya mungkin ada tapi bukan dari rasa balas budi. Tapi lebih kepada rasa tidak mau membuat konflik. Itu juga bisa. Ya kayak tadi kan yang awal ya ada keraguan jangan-jangan kalau aku kasih tahu malah bikin masalah yang sebenarnya bisa dihindari gitu. Bikin masalah baru yang sebenarnya bisa dihindari gitu. Tapi ya meskipun nggak usah dipungkiri relasi kuasa itu sangat mungkin akan terjadi. Seperti misalnya kalaupun nggak dalam keluarga ya, anggaplah dalam kantor. Betul. Nggak mungkin karyawan ini akan melaporkan ke istri bosnya kalau bosnya selingkuh. Nah iya, kayak gitu kan. Ya itu, kurang lebih sama. Berarti sebenarnya memang ujung-ujungnya pada sebuah filsafat dasar ya. All fair in love and war. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya nggak konteksnya? Kok nggak masuk ke konteks ini? Konteksnya nggak ada yang benar. Ketika kita sudah membicarakan masalah asmara. Tapi itu kan masalah asrama asmara itu kan antara si dua pihak yang lagi bercinta ini. Termasuk keluarganya kan kubunya, harusnya kan? Kubunya iya. Ya mau nggak mau ya kubunya jadi ikut terkena dampaknya ya. Tapi nggak bisa dipungkiri ya, kalau emang harus disensor bilang. Kami berdua pun sebetulnya dari keluarga besar yang bercerai. Kakek nenek kami bercerai. Meskipun bukan kakek nenek dari orang yang kita bicarakan ini. Beda. Intinya keluarga yang tidak utuh tuh bukan hal baru lah di kita ya. Ya, maksudnya bukan hal yang asing banget gitu. Meskipun kami tidak akan mau seperti itu gitu. Itulah kenapa kami adalah termasuk milenial yang kawinnya nggak cepet ya. Ya untuk ukuran milenial ya. Ya dibanding orang tua kita aja kita nggak cepet kawinnya. Kita karena menghindari hal-hal yang demikian. Sehingga ya mungkin pola pikir kami juga akhirnya agak berbeda dengan ya tadi ya orang-orang yang melindungi saudara kandungnya dari ini. Intinya ya ketika ada masalah rumah tangga, ada orang ketiga gitu ya. Itu tuh bukan cuman masalah antara si dua individu yang terlibat hubungan terlarang ini gitu. Itu semesta di sekitarnya tuh akan terpengaruh juga gitu. Dan sangat tidak enak. Gini kayak itu. Oh bentar. Kamu ngomongnya dalam konteks Indonesia atau global? Maksudnya ketika perselingkuhan ini dilakukan oleh di dunia yang individualis seperti Eropa atau Jepang? Nggak tahu sih, nggak bisa ngomong karena nggak sama sekali nggak punya ininya ya, nggak. Kalau itu nggak tahu, nggak punya ini sama sekali, nggak punya bayangan, nggak punya
konteksnya sama sekali. Cuman ya kita ngomong yang di Dalam lingkup kita aja, di lingkup Indonesia kita. lah, di Indonesia pada umumnya ya. Iya, Ya itu, padahal gitu. ini beda kota loh. Ya, tapi saya kan keluarga, jadi emang ya anggaplah kalaupun bukan keluarga, misalnya ini soal sahabatnya, ya mungkin akan terjadi hal yang mirip-mirip juga gitu. Ah, iya. Iya kan? Lu kok sahabatnya, lu tahu, kok lu ngebiarin gitu? Kok lu nggak ngasih tau gue misalnya kayak gitulah, semacam itu. Walaupun ya kalau masih pertemanan, karena dia ini beda ya, tetap beda sama sedekat apapun persahabatan itu tetap beda sama hubungan kandung gitu. Iya. Tapi intinya tuh kayak ya udahlah nggak usah cari masalah, ngapain sih ada orang ketiga apa segala macam, sakit jiwa deh pokoknya kalau udah ada orang ketiga gitu. Ya sebetulnya kalau soal itu sih kita nggak usah ngebahas karena Ya itu udah ini ya udah pasti. gitu. Ya, sekarang kan yang menjadi masalah adalah orang-orang di sekelilingnya. Iya, ya iya makanya. Dimana kalau menurut kakak mereka yang kena getahnya, sementara mereka nggak dapat Nggak dapat untung untungnya, apa-apa. nggak dapat untungnya. Kamu kebayang nggak misal kakak yang selingkuh nih, yang enak-enak kakak, kamu yang menutupi, kamu yang diserang sama meme, kamu yang diserang sama anak-anak kakak. Kalau Padahal saya kamu nggak ngasih dapat tahu, apa-apa. saya ngasih tahu juga nanti kalau ada apa-apa juga, ya Trisa juga gitu kan, Iya. ya salahin. Ya mungkin nggak disalahin tapi ya kena ininya lah, dasar kakak kamu bla 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 gitu. Tapi ya udahlah, maksudnya sebagai apa ini dalam konteks saudara kandung ya. Amit-amit nih kejadian sama Trisa gitu, amit-amit jangan. Ya anggaplah itu memang suatu harga yang mesti dibayar gitu. Dibayar maksudnya ya misalnya Harga apa, Tris? Harga Emang untuk, kamu beli apa? Apa yang kamu beli? Dalam hal ini kamu ngomong manfaat. Kamu ngambil manfaat apa dari ini gitu? nggak ada sih, cuman sebagai ini pengen istri dari kakakku dan anak-anakku tahu apa ya? Tahu kenyataan. Tahu kenyataan atau mendapatkan hal yang Harga dari sebuah kejujuran. ya harga dari sebuah kejujuran lah gitu. Ya. Dan ini kan sebenarnya Ugly truth. ugly tuh, tapi ini kan ini kalau mau ngomongin si perselingkuhan ini kan juga pasti panjang lagi ya gitu, karena kan sebenarnya perselingkuhan ini bukan cuma masalah ayahnya menduakan ibunya, bukan cuma masalah itu, tapi ada masalah neglecting, mengabaikan ibunya, mengabaikan keluarga, mengabaikan anak-anaknya gitu. Dan itu tuh pasti terjadi di dalam suatu ada orang ketiga itu pasti akan terjadi kayak gitu. Sebenarnya kakak pengen bahasnya dari tadi. Namun kalau kita membahas itu jadi terlalu spesifik. Ya, tapi itu terlalu suatu hal yang jamak terjadi. Mengabaikan anaknya? Iya, kalau ketika ada yang nggak? Yang tadi kakak bilang sama kamu, yang kakak bilang kakak kenal sama orangnya, kakak juga ngomong sama orangnya, tapi dia tidak mengabaikan keluarganya. Meskipun tetap kakak rasa ini harusnya bukan hak ani-ani lu, ini hak istri lu, ini hak anak-anak lu gitu. Tapi kakak tahu dari sisi keluarganya nggak? Apanya? Dari sisi istrinya nggak? Oh, istrinya dulu sering ngobrol sama istri kakak. Oke. Nggak, tapi ya itu kan di mana istrinya detik itu. Nah, tapi banyak, apalagi, nah itu kan anak-anak dan itu berarti masih satu kota ya berarti ya. Yep. Nah, dan biasanya kalau yang udah beda kota gini, nah ini kan yang disusahkan, ya bener, polanya adalah yang kayak gini yang saya temuin itu tuh beda kota, suami sama istrinya beda kota, kan? Jadi misalnya suaminya beda kota, istri sama anak-anak di sini gitu ya misalnya, dan ini bukan spesifik, ini hal yang sering terjadi. Ini berapa kali Trisa lihat gitu di orang-orang sekeliling Trisa gitu. Ada yang kenal langsung, ada yang teman dari sahabatnya Trisa gitu. Jadi itu cerita yang inilah gitu, maksudnya valid gitu ya. Tapi itu tetap Trisa. Kakak sebelum terlalu jauh nih, apa yang nanya? Perselingkuhan yang kamu sedang bicarakan ini perselingkuhan faktor kuasa atau faktor sara?
Aku bedain dulu ya. Iya, Kalau iya, faktor iya, kuasa iya. itu misalnya laki-lakinya ketemu sama perempuannya di karaoke. Kantor, yang apa? Yang kuasa. Enggak yang kuasa, Yang yang kuasa, ketemu iya, di iya. karaoke. Jadi dalam hal ini si Dibayar. perempuannya berangkat dari kebutuhan. Betul, betul. Tapi kalau kesetaraan misalnya, ini ada kejadian juga sama teman Iya, kakak. iya. Dia udah punya istri, tapi di Di kantornya kantornya gitu teman kan, suka sekantornya sama suka satu gitu kan. selevel, suka sama Iya, suka, iya, iya. yang dia bahkan punya suami gitu. Iya, nggak Itu tahu sih. setara kan, Iya, dan itu yang mereka setara. dan dalam setara ini kan tidak ada faktor saling ngasih duit. Si Benar. laki-laki tidak membiayai si perempuannya, perempuannya pun tidak butuh uang laki-lakinya. Yang dibutuhkan adalah cinta. Oh my god. Mau Harus ketawa ngomongin nggak ini. sih? Banget gitu kayak, ya ampun, mau muntah. Iya, yang kamu bicarain yang mana? Yang mana? Which Jujur type? nggak tahu. Bisa nggak tahu si cerita yang Risa dengar yang ini tuh yang mana tipenya Risa nggak tahu. Cuman tapi bahwa itu melibatkan uang itu iya. Tapi jadi ia melibatkan uang bahwa si suami ini akhirnya membiayai si perempuan pihak ketiganya ini gitu ya, entah udah menikah lagi atau enggak atau cuman tapi ya gitu. Gimana sih? Ya, jadi ada suatu kondisi di mana suaminya ada di tempat yang terpisah sama istrinya di kota lain. Terus nggak pulang-pulang nih. Atau kalau pulang tuh males banget, kayak susah banget disuruh pulang gitu. Susah banget gitu Itu polanya kayak. itu selalu Polanya itu ya. kayak gitu. Padahal orang yang LDR tuh banyak ya. Orang yang nikah beda, terus tinggalnya beda. Ya papa mama kita juga LDR kan pas kita berapa tahun kita ini kan kita hidup gitu kan. Sampai kita kuliah kayaknya masih LDR deh. Nggak selalu. Enggak, sama saya tuh dulu yang papa di Banjarmasin, terus mama di Bandung gitu kan. Tapi yang namanya suami, pasangan yang normal, yang sehat pikirannya, mau LDR itu ya pasti yang dipikirannya pengennya pulang. Iya, pengen ketemu anak-anak. Ketemu anak-anak, ketemu istri. Dicari-cari itu kesempatan pulang. Nah kalau yang punya simpenan ani-ani yang mau istri orang ketiga, itu yang ada kesempatan pulang, disuruh bosnya pulang pun mungkin dia nggak mau pulang. Iya. Gitu. Ada komitmen lain. Karena udah ada komitmen lain atau udah apalah mau dijampe-jampe kayak apa bahasanya gitu loh. Nah itu kan aneh gitu. Itu kalau udah kayak gitu tuh selalu aneh. Karena ya Trisa juga kenal, baru temen Trisa yang LDR banyak. Tapi yang LDR yang sehat yang gitu. Iya. Ya, ada teman kami yang gitu juga sih, LDR sehat. Iya, Maka kan? begitu suaminya pulang, udah jadi nggak bisa, atau suami atau istri, udah jangan bisa diganggu, hilang, nggak bisa hilang. diganggu sama sekali gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Iya. Ya untungnya yang Trisa kenal LDR-nya tuh banyakan yang kayak gitu, yang sehat dibandingkan yang sakit jiwa ini gitulah gitu. Iya, sebetulnya kalau dibilangin dari persentase juga kakak pun lebih banyak yang normal. Iya kan? Jadi sebenarnya nggak semenyeramkan itu kok buat yang misalnya nggak bukan LDR hati-hati itu nggak selalu kayak gitu. Yang namanya perselingkuhan ini, apalagi jika sudah memiliki anak dan keluarga, destruktifnya ini mengerikan sekali ya. Sangat. Dan sebetulnya yang paling gampang dilakukan oleh keluarga adalah, kalau bagi saya jujur ya, adalah berkah jika kita tidak tahu. Benar. Adalah berkah jika pihak keluarga kandung dari laki-laki atau si perempuan ini tidak tahu apa-apa soal ini. Adalah berkah jika kita tahu bahkan dari istrinya langsung. Iya benar. Tahu nggak? Ini lu ternyata kakakmu begitu gitu kan kayak. Jadi kita bisa gitu. Gua harus gimana gitu kan, dengan tulus gitu. Dan jika itu ketahuan sama adiknya atau sama kakaknya, mungkin kakak pun akan langsung buang-buang muka. Nggak tahu gua nggak lihat, gua lagi gila, maksudnya lagi maboknya lagi apa gitu. Tapi pertanyaannya, kalau kita nggak bisa menghindar gimana gitu? Nggak bisa menghindar sebagai keluarga ya, sebagai keluarga, saksi. Sebagai saksi. Dimana akhirnya kesimpulan saya adalah
Saya berdoa jangan sampai itu kejadian pada saya, kepada keluarga saya. Beneran ini beneran kalau yang itu tolong yang itu. Bener-bener lah. Harga dari sebuah kejujuran. Harga dari sebuah kejujuran atau mungkin harga dari sebuah dosa yang dilakukan oleh saudara kandung kita. Jadi misalnya kakak melakukan nauzubillah min dzalik sekali lagi ya, nauzubillah min dzalik gitu ya, jangan sampai gitu. Saya tekan dada terus ternyata nanti ponakan Trisa marah sama Trisa atas apa yang kakak lakukan gitu ya. Walaupun sebenarnya mungkin salah Trisa juga nggak jelas apa gitu, tapi mereka marah sama saya hanya karena mereka ingin marah atau mereka ingin ada pihak yang mereka benci, disalahkan gitu. Nggak apa-apa, ngerti, sedih, tapi ya ngerti itu yang menyakitkan. Emang kakakku emang kurang ajar, emang ayahmu kurang ajar gitu kan ibaratnya gitu ya. Dan ya, tapi kakak rasa, maaf ya, motong. Kakak rasa teori kamu benar loh. Yang mana? Teori mamah, teori Nini itu benar. Kalau itu terjadi, berpihaklah pada ipar. Iya. Kakak pun, tapi dalam hal ini mungkin beda kakak sama kamu. Dalam hal ini kakak mungkin nggak akan melihat jenis kelaminnya. Iya. Kakak Iya, akan itu juga. berpihak pada ipar, atau lebih tepatnya berpihaklah pada korban. Iya. Betul. Dan jangan pernah menganggap orang jatuh cinta adalah korban. It's not like that. Apalagi udah tua, malu-maluin banget nggak sih? Ya ampun. Aduh.